Halo kelas 6, apa kabar? Ibu Berli berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, agar kalian juga bisa melakukan semua aktivitas hari ini dengan baik. Nah, hari ini kita akan melakukan sumatif. Sumatif yang akan kita lakukan adalah bahasa Indonesia, sumatif PPKN, dan juga sumatif IPS. Kita akan melakukan 3 sumatif ini dalam satu kegiatan. Nah, kegiatan yang kita lakukan adalah kita akan menuliskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Oke, kelas 6 sekarang Ibu Berli mau tanya. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal berapa ya? Ya, setiap tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia karena Agustus 1945 kita resmi merdeka dengan adanya proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, salah satu hal penting yang menjadi alasan kenapa akhirnya Indonesia berhasil menang melawan penjajah adalah karena Indonesia bersatu. Bersatu melawan penjajah, bersatu mengumpulkan strategi-strategi sehingga akhirnya kita berhasil merdeka dan Bapak Soekarno pun akhirnya bisa membacakan proklamasi kemerdekaan. Nah, kelas 6, adanya persatuan dan kesatuan itu tidak hanya pada masa penjajahan ya, berhenti di tahun 1945 tidak. Tapi sampai hari ini kita harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kalau kita mengikuti informasi, kalau kita mengikuti berita, ada banyak sekali hal-hal atau kejadian yang menunjukkan kalau rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia itu sudah berkurang. Nah, sekarang tugas kita harus bisa mengembalikan adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekitar kita. Adanya persatuan dan kesatuan ini menyebabkan kita bisa hidup dengan baik, kita bisa hidup rukun, bahkan kita bisa memberkati banyak orang, baik itu di sekitar kita maupun di masyarakat yang lebih luas. Nah, sekarang kita akan membuat tulisan sebanyak 2 paragraf tentang persatuan dan kesatuan yang ada di lingkunganmu yang bisa kamu lakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, bayangkan saja kalau masyarakat Indonesia tidak bersatu, persatuan dan kesatuan di Indonesia itu semakin hilang, apa yang akan terjadi? Menurut Ibu Berli bisa saja ya kita akan terjadi perang lagi, kita akan tidak hidup rukun, bahkan negara-negara luar juga bisa datang ke Indonesia lagi untuk menjajah. Maka perlu sekali kita memupuk adanya rasa persatuan dan kesatuan dalam hati kita. Nah, sekarang silakan tulis kalimat dalam bentuk paragraf sebanyak 2 paragraf tentang persatuan dan kesatuan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kamu menulis ini, kamu harus menuliskannya dalam bentuk kalimat efektif. Kamu harus menggunakan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Nah, di video ini Ibu Berli akan menjelaskan apa itu kalimat efektif, bagaimana kita menggunakannya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan kalimat efektif dalam menulis. Siapkan buku, siapkan alat tulis, silakan catat apa yang menurutmu penting supaya kamu bisa melakukan sumatif hari ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Oke, kelas 6, Ibu Berli akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Harap perhatikan dengan baik ya. Nah, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dituliskan menggunakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan penulisan yang tepat. Jadi kalimat ini dituliskan dengan tepat, ada aturannya, tidak asal tulis begitu ya. Nah, selanjutnya syarat-syarat kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini juga punya syarat kelas 6. Yang pertama, kalimatnya harus menggunakan kata-kata yang baku. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu kata baku dan mengapa kita harus menggunakan kata baku. Nah, kata baku ini juga akan kita gunakan dalam menuliskan kalimat efektif. Yang kedua,
Kalimat efektif harus menggunakan tanda baca yang benar. Jadi kalian bisa menggunakan titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda-tanda baca yang lainnya dengan tepat, sesuai dengan letaknya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian, penggunaan huruf kapital pada saat kalian menuliskan kalimat efektif juga harus benar. Kalian harus tahu di mana harus menggunakan huruf kapital, di mana harus menggunakan huruf kecil, apa-apa saja kata yang menggunakan huruf kapital di depannya begitu. Jadi kalian harus bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian, kalimat dalam penulisan kalimat efektif ini adalah kalimat yang tidak diulang-ulang atau bertele-tele. Jadi dia jelas dan tepat. Tidak ada kata yang berulang, tidak ada penyampaian yang dituliskan di awal, kemudian diulang lagi, kemudian diulang lagi. Kalau begitu berarti kalimatnya tidak efektif, dia terlalu bertele-tele. Kemudian yang terakhir, ketika kalian menuliskan informasi atau menuliskan kalimat menggunakan kalimat efektif, kalian harus mampu menyampaikan informasi yang ingin kalian sampaikan itu dengan jelas, dengan tidak ambigu. Nah, ketika kalian menggunakan kalimat efektif ini dengan baik, maka informasi yang ingin kalian sampaikan pun akan baik dan dapat tersampaikan dengan jelas kepada orang-orang yang membacanya. Nah, itulah penjelasan Ibu Berli tentang kalimat efektif. Silahkan gunakan kalimat efektif ini, penjelasan kalimat efektif ini dalam mengerjakan sumatifmu hari ini. Selamat mengerjakan. Nah, kelas 6, kalian sudah menyaksikan penjelasan Ibu Berli tentang kalimat efektif. Semoga kalian betul-betul mengerti ya, sehingga kalian bisa menggunakan kalimat efektif ketika kalian menuliskan paragraf. Bukan hanya untuk sumatif hari ini, tapi untuk kedepannya ketika kalian ingin menuliskan paragraf, kalian bisa menuliskannya dengan baik, sehingga informasi yang ingin kalian sampaikan dalam kalimatmu, dalam paragrafmu, bisa diterima dengan baik oleh siapapun yang membacanya. Oke, selamat mengerjakan sumatif. Silahkan kerjakan baik, silahkan kerjakan sendiri-sendiri tanpa bantuan orang tua ya, karena ini adalah sumatif dan Ibu Berli ingin melihat sejauh mana pengetahuanmu tentang kalimat efektif, tentang persatuan dan kesatuan. Jadi selamat mengerjakan kelas 6. God bless you.